Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Warsono, NIM 180311100076. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran dari Adam Smith. Adam Smith adalah seorang ekonomi Skotlandia, ahli filsuf, pelopor ekonomi politik, dan tokoh kunci selama pencerahan Skotlandia. Juga dikenal sebagai bapak ekonomi atau bapak kapitalisme. Adam Smith menulis dua karya klasik, The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1799 dan An Inquiry into the Nature dan Penyebab Kekayaan Bangsa, yaitu pada tahun 1776. Yang terakhir yaitu sering disingkat sebagai The World of Nations, dianggap sebagai magnum opusnya dan karya ekonomi modern pertama, yaitu dalam karyanya Adam Smith memperkenalkan teorinya tentang keunggulan absolut pada zaman waktu itu. Slide selanjutnya yaitu pemikiran klasik tentang kapitalisme. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkara produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keunggulan dalam keadaan yang kompetitif. Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan mempilar teori sistem ekonomi kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan jasa, struktur harga, yakni harga dalam area produksi, harga dalam menentukan konsumsi, dan harga dalam metode menentukan produksi. Dasar pemikiran teori Adam Smith. Selanjutnya, pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang menyadarkan diri sebelumnya pada satu, hak milik swasta, private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal. Mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan hak alamiah terlepas dari kekuasaan negara. Pemberian hak pemilik atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi penting. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat, the invisible hand. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kekuasaan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, individualisme ekonomi, laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme. Yang keempat, persaingan dan pasar bebas, free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar bagian dari persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik kembali, antar pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, atau pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, antara pembeli dan penjual, sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang. Kemudian struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen, yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut.
atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, sehingga monopoli atau praktek curang yang membuat produsen saingannya terlempar dari area produksi. Selanjutnya yaitu peran harga dalam menentukan konsumsi. Dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi harga kebutuhan dan keinginannya. Harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli kekayaannya yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu pandangan ekonomi menurut kaum sosialis. Karl Marx lahir pada tahun 1818, 12 Mei, di Trier, Provinsi Rhin, Jerman, wilayah Prusia. Ayahnya adalah seorang ahli hukum berpendidikan tinggi dan sejahtera, dan berharap anaknya mengikuti jejak sang ayah, sehingga pendidikan Karl Marx memulai studi jurisprudensinya di University of Bonn tahun 1805. Ia meneruskan studi hukumnya tahun 1836 di University of Berlin, di mana Hegel menjadi profesor hingga sampai akhir hayatnya pada tahun 1831. Selanjutnya, menurut analisis Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat. Sistem sosial dan politiknya menjadi superstruktur fondasi utama yang dibangun di atas fondasi ini. Materialisme historis berarti bahwa cara memproduksi kebutuhan hidup pada akhirnya menentukan ide-ide dan institusi sosial pada masanya. Gorman, 2010. Progres kerja sering digambarkan terjadi antara demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Namun bentuk sebenarnya adalah dari perjuangan kelas yang berbeda. Di bawah dunia kapitalis, satu kelas hidup lewat kepemilikan, sementara yang lain lewat pekerjaan. Kepentingan kelas borjuis dan proletar adalah bertentangan. Para pemilik mempertahankan properti mereka, dan para pekerja mempertahankan kemanusiaannya. Slide selanjutnya, kritik aliran sosialis Marxisme terhadap kaum kapitalis. Marxisme mengkritik kaum kapitalis karena menurut pandangan mereka kaum kapitalis sosok yang eksploitatif. Hal ini didasari atas dasar tulisan Dasar Kapital oleh Karl Marx yang menjelaskan bahkan keberadaan perekonomian yang eksploitatif kapitalis telah menciptakan struktur kelas dalam hubungan internasional, konflik kelas secara pemilik modal, kaum borjuis, dan kaum tidak pemilik modal, kaum proletar. Selain itu, Karl Marx memiliki kekuatan utama dari aliran kapitalisme adalah dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Dan kata lain, majikan menyihak dan menang secara bebas untuk bayar buruh dengan kapasitas kerja yang melebihi batas wajar jam kerja, dengan menghasilkan output sebanyak-banyaknya. Sebagai modal dari para majikan, para buruh akan terus memproduksi dan kondisi kapitalis melalui pekerjaan mereka. Selanjutnya, perbedaan antara kaum kapitalisme dan sosialis. Kapitalisme tidak peduli tentang keadilan. Bisa dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sedangkan sosialis prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin, untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dalam bentuk sosialis, hasil yang sama. Pengangguran. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak secara langsung menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pada saat resesi, pengangguran dalam sistem ekonomi kapitalis dapat naik ke tingkat yang sangat tinggi, misalnya 20% plus dalam depresi besar.
sedangkan pekerjaan sering diarahkan oleh negara. Oleh karena itu, negara dapat memberikan pekerjaan penuh bahkan jika pekerja tidak melakukan sesuatu yang sangat penting. Sedangkan sosialis dikaitkan dengan manajemen permintaan Keynesian, upaya untuk merangsang ekonomi pada saat kemerosotan. Keynes sendiri bukan seorang sosialis. Perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Perbedaan utama antara dua sistem ini adalah tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas aset-aset dan bisnis. Ekonomi kapitalis bergantung pada pasar bebas untuk menentukan harga, pendapatan, kekayaan, dan distribusi barang. Sedangkan sistem ekonomi sosialis dicirikan oleh intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengalokasikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih egaliter. Dari sisi kontrol harga, perbedaan keduanya adalah harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Perusahaan dengan kekuatan monopoli mungkin dapat mengeksploitasi posisi mereka dan membandingkan harga yang jauh lebih tinggi. Dalam ekonomi yang dikelola negara, harga biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Ini dapat menyebabkan kekurangan dan surplus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.